Pengampunan sejati itu mendatangkan pemulihan dalam kehidupan seseorang. Pemulihan menempatkan seseorang pada posisi yang semestinya. Jika kita berbicara tentang keluarga, maka posisi setiap anggota keluarga akan menjadi berkat bagi keluarga tersebut. Nah, adakah yang berani menjamin bahwa perjalanan rumah tangga bebas dari kesalahan ataupun masalah? Banyak dijumpai keluarga yang bermasalah dan sedang di ujung kehancuran. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah pengampunan mengukuhkan covenant. Mari kita perhatikan Efesus 4 ayat 30 sampai 32, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya hidup dengan pengampunan di tengah-tengah keluarga kita. Tanpa adanya pengampunan, maka keluarga sedang menuju kehancuran. Saudara, ketika kita memberikan pengampunan dengan sepenuh hati yang didorong oleh kuasa Roh Kudus, maka keluarga itu akan tetap menjadi utuh, memenuhi covenant yang telah Tuhan tentukan dalam pernikahan. Kata perceraian tidak ada lagi terucap di tengah-tengah keluarga, karena memang itu dibenci oleh Allah. Covenant harus dipenuhi sampai salah satunya dipanggil Tuhan. Namun sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga yang namanya permasalahan itu kompleks sekali. Ketika seorang suami ataupun seorang istri tidak bisa menerima kondisi pasangannya, maka akan terjadi yang namanya sakit hati. Akan terjadi kemarahan seperti yang dituliskan di dalam Efesus 4 ayat 31. Ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, bahkan pertikaian. Yang pada ujung-ujungnya mereka menginginkan bercerai. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa semuanya itu harus ditinggalkan. Semuanya itu harus dilepaskan. Tentunya melalui pengampunan, memberikan dorongan yang kuat, melepaskan damai sejahtera kepada pasangan, sehingga terjadi yang namanya pemulihan. Gambaran ini diwujudkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Seperti hubungan suami istri, Kristus adalah kepala jemaat dan suami adalah kepala keluarga. Tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian. Kalau terjadi permasalahan,
Allah telah memberikan solusinya, yaitu melepaskan pengampunan. Sehingga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah keluarga. Ketika pengampunan dilepaskan, ada kasih yang sejati, ada kelemah lembutan, ada kemurahan, ada ketulusan. Ini membangun kembali hubungan keluarga yang telah retak menjadi pulih kembali. Pengampunan membawa seseorang kepada posisi semula sebelum ada permasalahan. Saudaraku, hal ini diwujudkan di dalam Tuhan. Ketika kita telah jatuh di dalam dosa, manusia dikuasai oleh dosa. Bapa mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya dia mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari dosa. Maka posisi kita kudus di hadapan Bapa, dan Bapa mau menerima apa adanya. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Ketika ada dosa, ketika ada sesuatu yang tidak bisa terpecahkan, ada pelepasan pengampunan dengan tulus dan setia oleh Roh Kudus, maka terjadi pemulihan seperti sedia. Apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, Kristus telah mengampuni kita. Demikian kita hendaknya mengampuni pasangan. Maka damai sejahtera Allah akan memerintah di tengah-tengah rumah tangga kita. Ada pemulihan suami dengan istri, ada pemulihan anak-anak dengan orang tua, sehingga berkat-berkat Allah dicurahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Pengampunan mengukuhkan covenant adalah nyata adanya di dalam Tuhan Yesus. Karena Allah telah menciptakan pria dengan wanita dan dipersatukan oleh rancangan Dia, oleh kehendak Dia. Pria harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ini adalah covenant yang Allah telah tentukan. Dan kita tidak boleh melanggarnya, apalagi terjadi perpisahan, terjadi perceraian. Bapa telah memberikan teladannya di dalam Yesus Kristus sebagai buktinya, supaya kita pun mengikuti apa yang dikerjakan Yesus Kristus, yaitu melepaskan pengampunan bagi pasangan hidup kita, bagi anak-anak kita, supaya rencana Allah jadi di atas bumi ini. Jadi tidak ada kata untuk tidak bisa melepaskan pengampunan. Jika hal itu terjadi, ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, kita harus berani mengambil keputusan. Jangan keraskan hatimu. Jangan kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Sebab itu artinya kita sedang melawan Allah. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Jadikan hatimu lembut. Berikan pengampunan di tengah-tengah keluarga, supaya rancangan Allah terjadi. Jangan memiliki rencana yang salah, sebab ujungnya adalah kehancuran. Tapi Allah memberikan jaminan di dalam Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus, kekuatan, damai sejahtera, keberanian untuk melepaskan pengampunan dan kembali membangun kehidupan yang baru, seperti Kristus telah mengampuni kita dan kita diterima Bapa sedemikian. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.